Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati sejenak. Dan segala puji pula bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita kembali untuk hidup lebih baik, beribadah lebih baik, hingga mencapai derajat yang tertinggi, yaitu muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pengajian yang lalu sudah saya simpulkan bahwa Nabi Ibrahim atas izin Allah berhasil menumbangkan Raja Namrud, raja yang lalim. Jemaah Masjid Mubarak yang dirahmati Allah, sepeninggal Raja Namrud yang punya nama kecil Nimron, ternyata istrinya yang merangkap juga ibunya, karena Namrud menikahi ibunya, jadi ibunya jadi istrinya. Ternyata perkawinan keluarga sudah ada sejak dulu. Ibune dhewe dikawini kaya sangkuriang napa nggih. Nah, istrinya ini punya kebiasaan selalu menghiasi rumahnya dengan menggantungkan lampu-lampu kecil, lampu-lampu hias dan lampion digantung di pohon evergreen atau pohon cemara. Dan kebiasaan ini dilakukan setiap malam minggu, setiap tanggal kelahirannya dan setiap tanggal kematiannya Namrud. Sepertinya Bapak itu sudah bisa menebak jalan pikiran saya kemana ini. Kebiasaan ini sepertinya di antara kita ada yang masih melakukan. Mungkin saudara kita, tetangga kita ya. Tanpa sadar, mungkin tidak tahu sejarahnya, ternyata kebiasaan ini sudah dilakukan dari dulu oleh istrinya Namrud yang juga menganut agama Majusi. Karena agama Majusi adalah agama yang menyembah api dan sejenisnya yang bersifat panas. Lampu, ya lampu neon dan macam-macam lah. Lampion, lilin, obor, matahari, bulan, itu termasuk agama Majusi. Maka kalau kita tidak sadar, kalau kita meninggikannya, mengagungkannya, termasuk menjadi penganut agama Majusi. Dan ini dilakukan setiap malam minggu. Mungkin ada yang sering menggantungkan lampu hias di setiap malam minggu. Dan juga tanggal kelahirannya ya. Ahli sejarah menyebutkan Namrud dilahirkan tanggal 31 Desember dan mati tanggal 1 Januari. Jadi ketika kita beramai-ramai ikut merayakan pergantian malam tahun baru, berarti sebelum jam 12 malam kita memperingati hari kelahirannya Namrud. Begitu melewati jam 12 malam memperingati hari lahir Namrud. Dan saat itu Namrud sedang di hadapan api yang berkobar-kobar, sedang merayakan matinya atau dibakarnya Nabi Ibrahim. Ini sejarahnya, kalau kita tidak tahu hanya ikut-ikutan saja, sangat disayangkan. Nabi sangat melarang kita melakukan ikut-ikutan praktek ibadah lain tanpa sumbernya, dan perbuatan itu disebut tasabuh, meniru-niru praktek agama lain. Kata Nabi, sedikit mengikuti saja, meniru sama saja menjadi penganutnya.
Allah pun mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan, jangan separuh-separuh apalagi sepertiga. Ibarat kita naik kereta, ibarat kita naik bis, masuk secara totalitas, duduk nyaman, tenang, tentram, rasa ngadeg naik pinggir lawan, keneknya mesti bunga-bunga itu, dan kalau serempetan kena itu, seperti keneknya bis apa yang dulu jatuh di Wonosari itu, karena tidak totalitas. Maka kalau ingin selamat di dalam Islam, totalitas, ya, ada ikhtiar, ada usaha untuk tidak ikut-ikutan praktek agama lain. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, karena yang seperti itu maka janganlah mengikuti jalannya setan. Ada dua pengertian jalan Bapak Ibu. Jalan pengertian pertama adalah cara kerja, pengertian kedua adalah menjadi pengikutnya. Cara kerja ada dua, cara kerja orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi, dan cara kerja orang-orang yang sesat. Siapa cara kerja orang-orang yang dimurkai? Yahudi. Siapa cara kerja orang-orang yang sesat? Nasrani. Maka kalau kita ikut cara kerja Yahudi, kita akan dimurkai Allah. Kalau kita ikut cara kerjanya Nasrani, kita akan sesat. Lalu jalan yang mana yang kita ikuti? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Makanya kesempatan ini kami sampaikan untuk mencontoh para nabi dan rasul. Itu cara kerja. Jalan dalam pengertian pengikut, janganlah kita mengikuti dua jalan pula, yaitu jalannya jin dan jalannya manusia, dari golongan jin dan manusia. Surat Anas, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Golongan jin ada tiga: setan, iblis, bangsa jin. Setan adalah provokatornya iblis, iblis adalah anaknya jin. Tiga ini disebut bangsa jin atau jinnah. Jinnah ada tiga huruf, jim, nun, dan tak. Tak marbutoh, jinnah. Dalam bahasa Arab, kalau ada suku kata diawali dengan huruf jim dan nun, itu sifatnya tersembunyi. Seperti janin, itu kan ada jim dan nun, maka janin tersembunyi, tidak kelihatan. Kelihatannya kalau sudah lahir baru disebut basar, sudah kelihatan. Nah, jin itu juga ada huruf jim sama nun, maka sifatnya tersembunyi, tidak kelihatan. Maka kalau ada jin menampakkan diri, saya yakin jin itu sedang bermasalah. Dan lebih bermasalah kalau ada orang yang mencari-cari penampakan jin, itu lebih bermasalah itu. Karena jin ketika mau menampakkan diri itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya. Perlu kerjasama dengan manusia. Maka ada jin dari golongan manusia, yaitu manusia yang kerasukan jin, manusia yang menjadi budaknya jin. Itu golongan jin dan manusia yang kemasukan jin, ya. Maka Bapak Ibu perlu kami sampaikan, sebenarnya kita itu punya saraf besar yang disebut aorta, tepatnya di belakang, perlu dijaga jangan sampai jatuh. Itu bukan nutup, kadang buka, kadang nutup, kadang buka, kadang nutup. Ketika saraf ini terbuka, maka mengeluarkan sinyal, dan sinyalnya ini ditangkap oleh makhluk halus, kemudian mengirimkan energi. Dari energi ini bisa berubah bentuk menjadi apa saja sesuai dengan benak kita. Jadi ketika benak kita, jangan-jangan ketemu jin, ketemu beneran. Jangan-jangan ketemu tengkorak, ketemu beneran tengkorak. Jangan ketemu jul, ketemu tuh beneran. Maka saya sarankan mendingan jangan-jangan ketemu si manis jembatan Ancol. Nah, nanti ketemu itu. Jadi tergantung kita sebenarnya. Maka kita nggak perlu takut itu, ya, nggak perlu takut. Karena memang dari dulu, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia, jin dan manusia dari golongan jin, itu benar-benar musuh
musuh bebuyutan sejak dari sorga sampai sekarang. Ketika Adam dinobatkan jadi khalifah, iblis sudah marah betul. Sampai nanti kiamat mungkin kurang 3 hari selalu mendampinginya. Maka di Quran selalu berpasangan jin dan manusia, disebut sebanyak 18 kali. Surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, selalu berpasangan. Surat Anas tadi minal jinnati wa nas, berpasangan. Surat Ar-Rahman ya ma'syaral jinni wal insi, selalu berpasangan. 18 kali Allah memasangkan manusia dengan jin. Tapi lawan, bukan jodoh, lawan ya. Karena kalau jin tadi sifatnya tersembunyi, manusia sifatnya kelihatan tapi halus. Maka dari kata insan, kata dasarnya ins, alif nun ya, sin alif nun itu berarti kelihatan tapi halus. Kalau jin tersembunyi tapi kasar ya, manusia kelihatan tapi halus. Maka ada kata an-nisa, itu halus, lembut ya. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki karakter yang halus. Kalau ada manusia kasar itu berarti sedang bermasalah dengan pergaulannya. Nah, kalau jin tersembunyi tapi kasar, maka kalau ada orang ngamuk-ngamuk, ini lagi kesurupan jin itu, mesti gitu. Nggak ada kesurupan jadi halus, nggak ada, mesti kasar itu. Dan ini musuh bebuyutan manusia sejak dari dulu. Kalau kita buka sejarah, ya, sejarah bangsa jin di dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa sih makhluk yang pertama kali menempati bumi ini? Bumi yang kita tempati Bapak Ibu, sejak Nabi Adam menempati bumi itu konon sudah berusia miliaran tahun. Dan ketika Allah menempatkan makhluk pertama di bumi, itu bumi sudah berusia 8 tahun. Siapa makhluk penghuni pertama sebelum Adam? Yaitu burung unggas bernama Takbirun Nazar. Burung unggas Takbirun Nazar. Ini menurut tafsir para ulama. Kemudian Allah berfirman kepada burung Takbirun Nazar, wahai unggas, makanlah dari biji sawi yang aku tebarkan di atas bumi. Tetapi nanti akan aku matikan kamu kalau biji sawinya habis. Maka tanaman yang pertama kali ada di bumi adalah biji sawi, yang sering kita pakai buat sayur, campuran Indomie. Itu tanaman pertama yang ada di muka bumi ini, biji sawi. Sampai sekarang masih ada, luar biasa. Maka burung Takbirun Nazar ini setiap hari makan 1 biji, setiap hari 1 biji. Kemudian mulai mengatur, wah ini kalau 1 hari 1 lama-lama habis ini. Mulai sebulan sekali. Karena saking takutnya mati, maka mundur lagi setahun sekali. Dan setelah bijinya habis, maka Allah matikan burung Takbirun Nazar. Ganti generasi berikutnya, yaitu sejenis manusia. Lelaki jumlahnya 70 orang. Sejenis manusia. Tetapi tidak langsung Allah hidupkan semuanya 70. Satu dulu, setelah berusia 70 tahun matikan, ganti lagi 70 tahun lagi, matikan, ganti lagi selama 70 sampai habis. Itu generasi kedua. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan bangsa jin. Nah, bangsa jin yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan bangsa jin ini ada yang berkaki 4, ada yang bermata 1, ada yang kepalanya besar, badannya kecil, ada yang badannya besar, kepalanya kecil. Nah, dan ada pemimpinnya. Allah pun mengutusnya bernama Yusuf untuk kembali kepada jalan yang benar, memberikan dakwah, pengajian. Tetapi ternyata semuanya ingkar. Ganti lagi generasi berikutnya setelah yang tadi dimatikan oleh Allah, ya, yaitu bangsa jin, jinnah. Nah, bangsa jin ini pun membuat keturunan, berkembang biak, dan lahirlah satu jin yang bisa terbang, namanya Azazil, iblis yang bernama Azazil. Nah, Azazil ini pada awalnya rajin beribadah seperti kita beribadah.
karena juga mungkin mempelajari risalah-risalah yang dibawa Yusuf dulu peninggalannya. Kemudian Allah memberikan karunia bisa terbang dengan sayapnya naik ke langit satu. Setiap langit satu ibadah 1000 tahun, naik langit 2, ibadah 1000 tahun, naik langit 3, sampai ke langit 7. Dan Az-Zazil ini pun berpuasa. Nah, ternyata kewajiban berpuasa sudah dari dulu ada sebelum kita. Bangsa jin pun berpuasa. Nah, ketika di langit 7, kita cerita ke bumi lagi. Biarkan Az-Zazil di langit 7 dulu. Allah menciptakan makhluk bernama Cana. Perangannya juga sama dengan jin, suka bertarung, berkelahi, menumpahkan darah. Maka Allah mengirim lagi untuk mematikan ini, namanya Barunal Jannah. Sehingga pemimpin bumi ketika itu dipimpin oleh Barunal Jannah. Nah, pola tingkahnya Barunal Jannah diketahui oleh Az-Zazil di langit 7. Maka Az-Zazil bermunajat kepada Allah supaya turun ke langit 6, ibadah 1000 tahun lagi. Turun ke langit 5, ibadah 1000 tahun lagi sampai langit pertama, kemudian turun ke bumi. Mohon kepada Allah, ya Allah, saya malah kerasan tinggal di bumi, tidak ingin naik lagi. Maka berikanlah karunia kepadaku untuk bisa mengalahkan Barunal Jannah. Maka nggak main-main ini. Ketika Az-Zazil turun ke bumi dikawal oleh 700 malaikat. Ya, maka saya di sini menemukan ini ketika saya membuka Bible sama tanya teman-teman yang beragama Muslim, siapa sih yang iblis ini? Ternyata di dalam Bible disebut sebagai malaikat Rofail, penghulunya malaikat. Jadi iblis bernama Az-Zazil ketika turun di bumi hasil munajat dengan Allah, turunnya dikawal oleh 700 malaikat, maka disebut penghulunya malaikat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mempelajari karakternya iblis, adalah karakter yang penuh tipu daya, pura-pura ibadah padahal pengen menguasai bumi. Maka pantas saja ketika turun di bumi, Barunal Jannah juga dibunuh oleh Az-Zazil. Dan malaikat menyaksikannya. Maka ketika Allah akan mengangkat Adam sebagai khalifah, tentu saja malaikat mengatakan, kenapa ya Allah engkau hendak menciptakan manusia yang hanya menumpahkan darah? Malaikat jani betul, karena melihat sendiri betapa Az-Zazil mengalahkan Barunal Jannah, disaksikan oleh 700 malaikat. Itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi iblis itu sebenarnya marah ya, karena di PHP oleh Allah ya. Pengen jadi khalifah, sudah mengalahkan Barunal Jannah, tapi ternyata yang jadi khalifah Adam. Maka marah betul itu iblis itu. Kemarahannya sampai sekarang, sampai kapanpun manusia, sampai menjelang hari kiamat akan marah terus. Maka Allah pun memasangkannya di dalam Quran sebanyak 18 kali. Sampai jam berapa nih? Terus atau berhenti? Saya tambah sedikit ya. Kembali ke masalah tadi, masalah tanggal lahir dan tanggal kematian. Ini pun tidak lepas dari bujuk rayu iblis, setan, jin dan sebagainya. Bapak Ibu, berbicara masalah tanggal lahir dan tanggal kematian, sesungguhnya berbicara tentang musayyar. Musayyar itu adalah ketetapan dari Allah, sifatnya dependen, tergantung pada Allah. Karena tergantung pada Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa menerima saja dan bersyukur. Karena tergantung pada Allah, maka tidak berdampak pahala dan dosa, dan tidak menyebabkan orang masuk surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu, musayyar itu pemberian dari Allah, nggak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa dan juga dengan surga atau neraka, karena musayyar. Maka
tanggal lahir berapapun tanggalnya semuanya baik, tidak ada yang jelek, karena Allah sendiri yang memberikan tanggal lahir pada tiap orang. Allah sendiri yang memberikan nama-nama bilangan, termasuk hari. Semua hari adalah baik. Kalau ada orang mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik, maka sesungguhnya sama saja orang itu mengatakan hari selain Jumat adalah jelek. Ini kesalahan kita di dalam berakidah. Yang paling aman kalau kita mengatakan hari Jumat adalah Sayyidul Anam, hari yang paling mulia, hari yang paling baik. Ketika kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling baik, hari yang paling mulia, maka hari-hari lain masih aman, masih baik. Ini kelihatannya sepele, tapi ini berbicara tentang akidah. Semua hari baik karena Allah sendiri yang memberikan nama-nama hari. Ahad dari kata wahidun, Senin dari kata itsnain, hari kedua, Thalatha menjadi Selasa, Arba'a menjadi Rebo. Allah yang memberi nama, masa Allah memberi nama jelek? Semuanya baik. Baik Bapak Ibu, sama dengan tanggal kematian juga begitu, hari kematian juga begitu. Jangan sampai kita mengatakan, wah itu baik ya, matinya hari Jumat. Bapak Ibu, Fir'aun meninggal hari Jumat. Ayo, hari Jumat Fir'aun. Namrud hari Jumat. Apakah baik? Tidak. Yang baik Jumatnya, Fir'aunnya neraka. Allah sendiri menolak taubatnya. Sekarang saya balik. Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Senin, bukan Jumat. Apakah jelek? Nabi Muhammad meninggalnya hari apa? Senin. Apakah jelek? Bukan Jumat. Jadi bukan harinya, tapi amal perbuatannya. Maka benar, innallaha la yanzuru ila suwarikum bi amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, wajah yang tampak-tampak, harta benda tidak dilihat, tetapi yang dilihat adalah amal perbuatannya dan hatinya. Itulah yang disebut dengan musayyar. Kita punya orang tua, itu juga musayyar. Apakah orang tua kita guru, dosen, presiden, menteri, pencuri, perampok, kelitih, itu orang tua kita. Kita tidak berdosa apapun profesi orang tua kita, karena itu pemberian Allah. Apa dulu di dalam janin kita ngarani, ya Allah, moga-moga orang tua saya presiden? Nggak ada. Tahu-tahu lahir ternyata orang tua kita kelitih misalnya ini. Kita nggak dosa itu, karena musayyar. Rambut itu musayyar, rambutnya keriting, lurus, nggak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa. Apa yang rambutnya panjang masuk surga? Belum tentu. Yang rambutnya pendek masuk neraka. Wah kasihan yang rambutnya pendek masuk neraka. Itu musayyar. Kulit juga musayyar. Apa yang kulitnya putih masuk surga? Kena Cina mlebu surga kabeh. Oh Afrika mlebu neraka kabeh. Itu musayyar, nggak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa. Apalagi mata juga begitu. Yang matanya besar, yang matanya sipit, nggak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa. Itu musayyar, termasuk tanggal lahir, termasuk tanggal kematian, itu namanya musayyar. Nah kebalikannya adalah mukhayyar. Ikhtiarnya itu yang berpahala atau berdosa dan berdampak masuk neraka atau surga. Kalau mukhayyarnya positif bisa membawa kita ke dalam surga, kalau mukhayyarnya negatif menjerumuskan ke dalam neraka. Mata musayyar, tetapi kalau kita gunakan baca Quran, melihat yang baik, itu positif membawa kita ke dalam surga. Tapi kalau mata kita salah, ya, praktek-prakteknya juga salah. Saya lihat mata kok ditato, ada tuh mata ditato itu, putih-putihnya digambar Hello Kitty, korneanya juga dibuat tato Doraemon, ongkosnya 3 juta Pak, itu kalau berhasil. Neora yo picek tuh nih yo. Itu mukhayyar, tapi mukhayyar yang salah. Kenapa nggak sedekah saja 1000 saja berat, tapi untuk seperti itu? Ya, sekarang banyak orang berlomba-lomba masuk neraka walaupun bayar itu. Aneh itu.
masuk surga yang gratis tidak mau, masuk neraka bayar dengan ikhlas. Termasuk keliti Pak, itu bayar 3 juta jadi anggota keliti, itu enggak gratis itu. Siswa saya ketangkap itu, sempat diwawancarai, ternyata bayar jadi anggota keliti 3 juta itu. Dan nanti punya NIK, nomor induk keliti. Kalau kebetulan anaknya orang Muhammadiyah, itu nanti punya NBM, nomor baku membunuh. Kalau dari NU, NUM, nomor usaha membunuh. Kalau awal-awal peserta baru, anggota baru, itu masih pakai nama asli. Tapi kalau sudah senior, nanti pakai nama panggilan, kepeng, apa benjol. Itu kelitih Pak. Saya heran saya itu. Orang mau masuk neraka berani bayar, masuk surga yang gratis tidak berani. Nah, termasuk yang mabuk-mabukan, minum-minum keras, beli sabu-sabu. Saya heran itu, yang 1 gramnya 200.000, 1 gram 1 juta. Kenapa sih berlomba-lomba ingin mabuk? Zaman saya dulu Pak pengen mabuk cukup 100 rupiah, numpak bis Mademburi, mabuk nggih, podo-podo mabuk. Nah itu semua adalah perangkap setan, termasuk merasuk ya, mengelabui di dalam kesibukan kita, keyakinan kita, tanggal lahir, tanggal kematian, dan hari-hari yang dikultuskan menjerumuskan kita. Maka sekali lagi pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah praktek-praktek setan tadi itu. Masuk ke dalam Islam secara totalitas, tinggalkan cara-cara setan, karena sesungguhnya mereka adalah musuh bebuyutan kita. Sambung kita Bapak Ibu, insya Allah di pertemuan berikutnya kami lanjutkan. Yang ini tinggalkan saja, ini kan prakteknya istrinya Nabi Namrud, Raja Namrud. Nah nanti di serial berikutnya Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah